Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Wahyuni, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di dunia. Baiklah, langsung saja melihat situasi dan kondisi kita saat ini di mana pandemi melanda dunia, menyebabkan saya mengambil materi podcast kali ini, yaitu nasib petani di tengah COVID-19. Penerapan PSBB membuat ekspedisi pengangkutan logistik pangan takut tidak diizinkan masuk ke daerah tujuan. Padahal dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 disebutkan pengecualian bagi angkutan pangan. Sayangnya, kondisi di lapangan tidak sejalan dengan kemauan pemerintah. Di Lamongan contohnya, Rifai mengatakan pemerintah desa melakukan pembatasan bagi orang luar yang masuk wilayahnya untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Pembatasan itu bagus. Sayangnya, perilaku itu juga berlaku bagi pedagang. Mereka yang mau beli hasil panen jagung harus diperiksa dan dikarantina terlebih dahulu oleh pihak desa. Dampaknya, pedagang yang niatnya membeli hasil panen itu enggan masuk ke wilayah tersebut. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengakui menerima laporan seperti itu di lapangan. Bahkan, laporan terbaru dari pemerintah Cianjur bahwa angkutan pangan berupa beras tidak bisa dibawa keluar lagi dengan alasan pembatasan. Alhasil, angkutan pangan tersebut kembali ke Cianjur. Pemerintah daerah boleh melakukan PSBB, tapi yang perlu diingat, tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sendiri. Misalnya Jakarta, kebutuhan pangan hampir 98% bergantung pada daerah penyangga seperti Karawang, Lembang, Bogor, Bekasi, dan lain-lain. Jika semua dilarang, pertanyaannya, siapa yang mengangkut bahan pokok pangan untuk warga Jakarta? Sementara itu, pemerintah pusat harus melakukan intervensi di lapangan terkait penyelamatan hasil panen petani. Abdul Hamid mengatakan, pertama, Kementan harus memasarkan hasil panen petani cabai yang melimpah dengan cara mewajibkan para ASN di Kementan, Kementerian Perdagangan, PNS DKI, dan pemerintah daerah lainnya untuk membeli hasil panen petani. Seminggu cukup membeli setengah kilogram dengan harga di bawah pasaran 10 hingga 15.000 per setengah kilogram. Kedua, pemerintah harus membuat terobosan kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani cabai, sebab di daerah mengeluhkan belum ada petunjuk pelaksanaannya dari pusat. Relaksasi KUR tidak sekedar memperpanjang tenor utang, tapi menjamin adanya modal bantuan meskipun belum bisa menyelesaikan KUR sebelumnya. Ketiga, menyelesaikan anomali harga hasil panen di tingkat petani dengan di pasar. Harga cabai di tingkat petani sebesar 10.000 per kilogram, sedangkan pasar sudah mencapai 40 hingga 50.000 per kilogram. Menanggapi omongan Hamid ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, meyakini masalah bakal bisa diatasi, misalnya soal KUR. Agung bilang masalah akan selesai ketika Kementan menyerap hasil panen petani dengan harga yang wajar. Namun, pada saat yang sama, Agung mengaku bahwa penyerapan Kementan tidak bisa sebesar yang para pedagang pasar tradisional lakukan. Meski tidak memiliki jawaban soal pasar penyerapan hasil panen cabai, Agung mengklaim paling tidak Kementan bisa mengontrol harga cabai di petani.
Kemudian terkait anomali harga di tingkat petani dan pasar, Agung mengatakan bekerja sama dengan staf mafia pangan untuk mengawasi harga pasar. Dia mengklaim harga di retail modern sudah mengikuti acuan harga pemerintah semua. Sedangkan persoalan di pasar tradisional harus diawasi bersama Kementerian Perdagangan. Pasar tradisional sedikit terbuka. Memang tidak bisa sempurna amat, tapi kita terus awasi, kata Agung. Kementan boleh mengklaim sudah berusaha menyerap hasil panen dengan harga wajar atau balik modal. Namun faktanya sudah ada petani dan peternak mulai berhenti produksi karena harga jual pasar tidak sesuai. Di antaranya petani sayur di Desa Kiarasari sebanyak 15 hingga 18 orang. Lalu peternak ayam di Jombang 90% gulung tikar dari 220 pengusaha ternak ayam. Begitu pula petani cabai. Kalau gulung tikar sudah mulai banyak, ini akan berdampak ketika harga cabai stagnan 10.000 per kilogram, kata Hamid. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.